Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Ceritanya berpusat pada seorang gadis remaja manja yang tinggal di Malibu bersama ayah dan adik perempuannya yang janda. Ibunya sudah lama meninggal dalam kecelakaan mobil dan sejak itu hubungannya dengan ayahnya tidak lagi sama. Dia membencinya karena berkencan dengan wanita yang bukan ibunya. Ketika pacarnya saat ini akan tinggal bersama mereka, dia sangat marah. Dia mengundang teman-temannya dan menyuruh mereka menghancurkan barang-barang wanita yang dipindahkan ke dalam rumah. Gary muak dan lelah dengannya, membuat hidupnya semakin sulit. Sampai sekarang, dia telah memaafkannya mengingat dia baru saja merindukan ibunya tetapi sekarang dia telah melewati batas. Video ini disponsori oleh QD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QD sekarang, dia ingin mengirimnya ke sekolah berasrama di Inggris. Awalnya, dia membalas, tapi ayahnya membalas. Bertekad untuk mendisiplinkannya dengan cara yang benar. Ayah dan putrinya tiba di sekolah berasrama di pedesaan di Inggris. Mereka disambut oleh kepala sekolah, yang berjanji akan segera mendisiplinkan putrinya. Semua siswa lain terpana melihatnya dalam pakaian desainernya. Gadis kepala sekolah juga menatapnya dan menyapanya dengan jabat tangan. Dia adalah siswa yang egosentris dan bangga yang mengira dia yang menjalankan sekolah. Ketika dia menolak untuk menghormatinya, dia bertekad untuk memberinya pelajaran. Dia segera mengetahui bahwa dia harus berbagi kamar tidur dengan 4 gadis lain dan terus terang meminta mereka keluar karena dia ingin ditinggal sendirian, tetapi gadis-gadis itu hanya menertawakannya. Kemudian, dia diberitahu tentang tim prefek sekolah, yang pemimpinnya adalah kepala sekolah. Dia naksir bujangan paling populer di sekolah dan putra kepala sekolah. Keesokan harinya, dia dibawa ke tim lacrosse sekolah. Diva dalam dirinya ngeri melihat gadis-gadis berlarian berkeringat. Tapi ketika kepala gadis menantangnya untuk pertandingan 1 lawan 1, dia menerimanya. Mereka meluncurkan satu sama lain, tetapi bukannya memukul bola, mereka mulai berkelahi. Kepala gadis berhenti hanya saat mobil pacarnya lewat. Beberapa saat kemudian, gadis manja itu dipanggil oleh kepala sekolah, yang kecewa padanya karena mulai bertengkar. Dia tahu bahwa gadis itu bukan orang jahat dan berharap dia akan lebih baik di sekolah mulai sekarang. Gadis itu kagum dengan ekspektasi kepala sekolah. Untuk pertama kalinya setelah kematian ibunya, seseorang menunjukkan kepercayaan padanya. Salah satu teman sekamarnya bernama Kate memperhatikan gadis manja itu rindu kampung halaman dan menawarinya jumper untuk demamnya. Dia merasa betah bersamanya dan bercerita tentang kematian ibunya yang terjadi 5 tahun lalu. Keduanya berbicara tentang masa lalu mereka dan membentuk ikatan yang dia tidak pernah mengira akan berteman dengan seseorang dari sekolah. Satu hal yang dibenci kepala sekolah adalah putranya dekat dengan gadis manapun di sekolah. Ini berarti jika dia bermesraan dengannya, dia pasti akan dikeluarkan. Keesokan harinya adalah pesta dansa bertema di mana orang-orang dari sekolah anak laki-laki juga akan datang. Meskipun pesta bertema kebanggaan dan prasangka, gadis manja dan kelompoknya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang ekstra. Mereka pergi ke kota untuk berbelanja untuk hari besar dan bersenang-senang. Dia juga mengubah warna rambutnya menjadi coklat, yang membuatnya terlihat persis seperti ibunya. Mereka diam-diam mencuri minuman keras dari toko, berencana membuang-buang waktu di pesta. Pesta itu diinterupsi oleh gadis manja dan kelompoknya yang masuk dengan megah ke dalam pesta mereka. Gaun modern pendek. Kepala gadis merasa ngeri, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk pacarnya, yang tampaknya tertarik pada gadis manja itu. Malam berubah menjadi mimpi buruk bagi kepala gadis saat pacarnya dan saingannya berdansa bersama. Dia dengan cepat mengubah lagu menjadi lagu yang ceria sehingga orang-orang akan menari secara individual. Rencananya berhasil, tetapi kemudian gadis manja itu menari sendirian dan mencuri perhatian. Kemudian, mereka berkencan dan membicarakan hal yang berbeda. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dan mulai jatuh cinta satu sama lain.
Saat kembali ke kamarnya, dia menemukan teman-temannya sedang membaca email yang mengungkapkan bahwa dia menganggap mereka sebagai pecundang. Grup tersebut berasumsi bahwa email tersebut dikirim olehnya dan sangat marah. Dia mencoba menjelaskan, tetapi gadis-gadis itu sangat terluka sehingga mereka menolak untuk mendengarkan. Ketika dia pergi ke orang yang dia sukai untuk berbicara, dia mengetahui bahwa dia juga telah menerima email serupa, mengungkapkan bahwa dia hanya menggunakan dia untuk dikeluarkan. Karena tidak ada orang lain yang bisa dihubungi, dia menyelinap ke kamar juru masak dan menelepon mantan sahabatnya. Dia awalnya berpura-pura tertarik dengan apa yang dia bicarakan, tetapi kemudian secara tidak sengaja mengungkapkan betapa dia tidak menyukainya. Gadis manja itu merasa paling rendah yang pernah dia alami. Dia tenggelam dalam pikirannya dan mulai bermain dengan pemantiknya, yang secara tidak sengaja membuat tirai terbakar. Dia segera memadamkannya dan berlari keluar setelah mendengar langkah kaki mendekat. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia melihat keluar jendela untuk melihat api yang dia pikir sudah padam telah menyebar. Dia dengan cepat membangunkan semua orang tetapi menemukan bahwa salah satu temannya hilang. Menyadari bahwa dia mungkin menyelinap keluar untuk ngemil larut malam, dia pergi untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan petugas pemadam kebakaran, mereka berhasil mengeluarkannya dengan selamat. Kemudian pada hari itu, dia memutuskan untuk melakukan satu hal yang benar dan disalahkan atas kebakaran tersebut. Kepala sekolah kecewa padanya tetapi dia mengakui fakta bahwa dia memutuskan untuk jujur. Dia menyatakan bahwa sidang akan diadakan di pengadilan untuk memutuskan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Dalam adegan berikutnya, dia menemukan potret mendiang ibunya di tim lacrosse tahun 1976 dan mulai menangis saat menyadari ibunya bersekolah di sekolah yang sama. Sementara dia menunggu sidang pengadilan, orang yang dia sukai menemukan dan yakin bahwa kebakaran itu hanyalah sebuah kecelakaan. Pada saat yang sama, Drippy dan grupnya mencocokkan waktu pengiriman email dan menyadari bahwa seseorang telah mencoba menyabotase persahabatan mereka dengannya. Di persidangan, dia memberikan kesaksiannya. Kepala gadis menyela dia beberapa kali dan mengatakan kepadanya betapa mengerikannya dia sehingga membahayakan nyawa semua orang. Ketika semua orang berbicara mendukung gadis manja itu, dia panik dan secara tidak sengaja menyebutkan korek api. Tidak ada yang pernah mengatakan apa-apa tentang korek api dan tidak ada siswa selain orang yang dia sukai yang tahu tentang itu. Ini membuktikan bahwa dialah yang membakar tirai setelah gadis itu melarikan diri. Dia mengaku bahwa dia melakukannya tetapi mencoba untuk merasionalisasikannya sebagai menyelesaikan apa yang dimulai oleh gadis manja itu. Pada akhirnya, gadis itu dibebaskan tanpa pungutan apapun sementara kepala gadis diusir. Di adegan terakhir, ayahnya datang mengunjungi putrinya dan menonton pertandingan final lacrosse. Perubahan penampilan dan sikap putrinya yang dramatis mengejutkannya. Mereka memenangkan pertandingan, berkat kepemimpinannya. Ayah dan anak itu bersatu kembali setelah pertandingan dan berpelukan. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.